Fems, selama ini kita tertipu Fems. Kalau katanya kandungan kolesterol telur puyuh itu super tinggi. Tapi nyatanya kandungan kolesterol yang ada pada telur puyuh ini lebih rendah dari kerang putih atau bahkan cumi-cumi loh Fems. Bukan cuma nikmat dimakan langsung aja, telur puyuh ini biasa dimanfaatkan masyarakat Minangkabau jadi campuran sambal goreng kentang Fems. Yap, siapa sih nggak kenal sama makanan yang satu ini? Masakan ini jadi salah satu yang spesial bagi hampir semua orang Fems. Soalnya sambal goreng ini jadi makanan wajib pelengkap opor ayam dan ketupat saat lebaran di sebagian masyarakat Indonesia. Uniknya, masakan satu ini nggak punya paten Fems. Maksudnya sambal goreng kentang ini bisa ditambahkan bahan apapun sebagai pelengkapnya. Yang suka petek bisa langsung dihajar. Tapi telur puyuhnya jangan lupa ya Fems. Oh iya, berdasarkan beratnya, telur puyuh ini bukan hanya mengandung lebih banyak lemak dan protein aja loh. Telur puyuh ini juga punya 2 kali lipat zat besi jika dibandingkan dengan telur ayam. Terus, vitamin B12 pada telur puyuh 30% lebih banyak daripada telur ayam. Emang benar-benar sekecil cabai rawit nih ya. Kecil-kecil tapi manfaatnya selangit. Fems, yang paling bikin mager makan telur puyuh itu harus kupasin kulitnya satu persatu Fems. Tapi kita punya tips nih buat kamu nih Fems. Untuk memudahkan pengupasan kulit yang tipis ini, biar permukaan telur puyuhnya tetap halus. Telur puyuh sudah matang, ditiriskan dan direndam ke dalam wadah yang berisi air dingin untuk menurunkan suhunya. Soalnya, sejatinya telur puyuh akan terus berada dalam proses mematangkan isinya kalau masih dalam kondisi bersuhu panas. Selain itu, semakin dingin telur puyuh, nggak perlu pelindung tangan untuk pengupasan kulit telur puyuh. Tinggal masak sampai matang deh. Ngomongin tentang sambal nih Fems, sambal ini emang nggak bisa dipisahkan dari hidangan orang Indonesia. Bahkan nyaris setiap daerah punya versi sambal masing-masing. Salah satunya masyarakat Minang yang punya tradisi menghaluskan sambal yang unik banget. Ini nih yang disebut batu lado. Batu lado ini juga punya peran penting untuk membuat masakan jadi nikmat. Konon katanya nih Fems, ritual memasak belum sempurna tanpa adanya benda yang satu ini. Batu lado jadi salah satu alat dapur tradisional yang digunakan sejak dulu sampai sekarang oleh masyarakat Minangkabau. Alat ini digunakan untuk menggiling atau melumatkan cabai dan bumbu dapur lainnya Fems, seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih, dan masih banyak lagi. Fungsi alat dapur tradisional ini sama dengan cobek dan ulekan pada umumnya nih Fems. Tapi kalau diperhatiin dengan detail, kelihatan banget tuh perbedaannya. Untuk menghaluskan cabai dan beberapa bumbu lainnya, anak batu lado ini dipegang dengan kedua tangan dan digunakan dengan cara ditekan. Beda banget ya sama ulekan biasa yang biasa dipakai cukup dengan satu tangan aja. Fems, gak gampang loh Fems pakai batu lado ini. Perlu kiat tersendiri biar gak gampang capek. Harus ada konsep fisika tekanan dan gak gesekan. Gak selebay itu juga sih. Tapi anak batu lado ini harus ditekan agar bumbu seperti cabai ini bisa cepat lumat Fems. Anak batu lado digerakkan maju mundur sehingga ada gesekan antara permukaan anak batu lado dengan permukaan induk batu lado Fems. Nah biasanya cabai ini bisa belepotan sampai ke lengan nih. Kalau nggak biasa jelas Fems. Bonusnya seluruh lengan ini bisa merasakan sensasi kebakar karena kepanasan. Gak apa-apa. Yang penting masakan yang akan dihasilkan jauh lebih enak Fems. Oh iya, sebenarnya sih zaman sekarang banyak cara praktis untuk menggiling bumbu yang lebih cepat dan instan. Tapi masyarakat Minangkabau masih melakukan cara tradisional ini loh Fems. Nyatanya hasil olahan menggunakan batu lado ini beda banget sama cabai yang dihaluskan menggunakan blender. Kalau pakai blender, cabai dan beberapa bumbu yang dihasilkan jadi terlalu halus Fems. Padahal beberapa makanan asli khas Minang macam dendeng balado membutuhkan tekstur asli dari cabai untuk bikin penampilannya jadi lebih cantik. Kalau ini sih namanya kearifan budaya yang dipunyai gak ada matinya, tak lekang dimakan zaman.